Kemarin kita bicara Ibrani, sekarang kita masuk ke dalam Yakobus. Saya lagi berurutan bacanya. Begini. Sebetulnya saya ingin mengulang apa yang saya pernah ajarkan. Seringkali kita begini. Kita sudah meminta sama Tuhan. Kita sudah berdoa. Tapi tetap aja gak ada jawaban. Ataupun perubahan dalam hidup kita. Entah itu bicara berkat, entah bicara masalah keluarga. Terus kita sudah mengucapkan perkataan, kita ngomongin firman Tuhan setiap hari. Ngucapin firman Tuhan, beriman, bahkan berpuasa. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Pokoknya berpuasalah supaya dapat jawaban dari Tuhan. Mempercayai firman Tuhan. Berusaha untuk punya iman yang besar. Supaya bisa dapat jawaban, terobosan. Berusaha dengan ke gereja. Setia melayani Tuhan. Supaya Tuhan ngelihat kesungguhan hati saya. Supaya berharap Tuhan itu tertrigger. Tergugah. Tersentuh untuk menolong atau membuka jalan buat kita. Tapi gak ada jawaban. Sama aja hidup ini. Kenapa ya Tuhan? Begini, sebelum saya ingin katakan begini. Kemarin saya coba renungin satu hal. Satu perkataan, satu kalimat yang ingin kita semua nih nangkep. Dari akibat saya memperhatikan. Camkan gini. Kalau kamu keras, hidupmu akan keras. Kalau kamu keras, hidupmu akan keras. Kalau kamu lembut, hidupmu akan lembut. Kalau kita keras, hidup kita akan keras, yaitu susah. Tidak terbentuk. Susah dibentuk. Karena kalau namanya benda keras kan gak bisa dibentuk. Maka hidupnya keras. Tapi kalau kita lembut, hidupmu pun akan lembut, mudah. Camkan itu. Kalau kamu punya karakter keras adalah orang yang punya sifat keras. Yang tidak bisa dinasehatin. Orang yang tidak bisa dinasehatin. Hidupmu akan keras. Akan susah. Apa dasar firman-Nya? Sebetulnya saya gak mau bahas itu cuma karena saya keingatan aja. Matius 5 ayat 5. Apa dasar firman-Nya? Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati karena memiliki bumi. Ini maksudnya memiliki tanah perjanjian. Kalau hidup kita tidak bisa diomongin, tidak bisa dinasehatin, hidupmu akan susah. Tapi kalau hidup kita adalah orang yang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang bisa dinasihatin, bisa diomongin, bisa ditegur. Engkau akan memperoleh tanah perjanjian dari Tuhan.
Karena banyak sekali, saya jadi keinget. Waktu dulu ada orang konseling sama saya, suami istri. Mereka bermasalah karena terjadi perselingkuhan. Orang ini menghamili perempuan lain. Yang lakinya ngomong sama saya begini, coba Pak, tolong saya. Tuhan maunya apa? Saat itu. Saya langsung dalam hati saya tanya, Roh Kudus, menurut engkau ini jawabannya gimana nih? Soalnya namanya perkawinan itu susah. Terus dalam hati saya langsung tuh, ketika dia bertanya gitu, saya langsung Roh Kudus kasih tahu saya. Dikatakan begini, diingetin saya masalah si Sarah dan Hagar. Dan saya katakan, Tuhan katakan, kamu jangan cerain dia. Sama seperti Sarah dengan Hagar. Jadi prinsipnya kamu gak boleh menceraikan istrimu ketika kamu sudah menghamil orang lain, tapi kamu harus tetap tanggung jawab dengan orang itu. Dia bertanya, apa Tuhan maunya? Saya kasih tahu jawabannya. Hasilnya apa? Nol. Tetap cerai. Makanya kadang-kala saya agak gimana ya. Kalau orang sudah cukup konseling sama saya, sebetulnya saya udah kasih tahu jawaban. Tapi kan itu kan kekerasan hati orang. Kalau orang itu tetap keras, karena punya pendapatnya sendiri, punya prinsipnya sendiri, padahal itu salah. Dan apa yang saya katakan itu bicara firman Tuhan, mengenai kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau karena memang karakternya keras, sifatnya keras, makanya hidupnya pun akan keras. Itulah kenapa saya membentuk anak saya dari awal, dari kecil. Supaya mereka bukan menjadi orang yang keras. Kael itu keras. Sampai satu hari Tuhan tuh ngomong sama saya, kamu doain dia. Saya pegang di dadanya, hatinya. Saya katakan dalam nama Yesus, setiap kekerasan aku ubahkan jadi lembut. Detik itu gak lama kemudian saya bisa melihat anak saya ini Kael ini jadi berubah lembut. Tidak sekeras sebelumnya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi. Orang keras itu adalah orang yang tidak bisa diomongin. Makanya minggu lalu saya bicarakan. Ada orang-orang yang begitu keras untuk diomongin. Dikatakan, waduh percuma lah ngomongin sama dia. Nanti dia marah, nanti dia begini begitu. Karena gak pernah dibentuk dari kecilnya. Sehingga dia menjadi orang yang keras. Dan ketika orang itu keras, hidupnya akan keras. Tapi kalau kita lembut, ini firmannya bukan saya ngomong. Ntar apalagi nanti saya bicara masalah tadi yang doa tadi. Lebih tajam lagi. Sehingga kemarin ada yang nulis, kan saya tanya, apakah saya khotbahnya keras? Ada yang bilang biasa, mayoritas sih bilang biasa. Ada juga yang bilang keras. Saya bicara sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Gak ada interpretasinya, karena itu memang udah kalimat yang ngomong kayak gitu ya begitu, gitu loh. Jadi saya bukan berkhotbah yang melalang buana yang ada di awan-awan gitu. Karena sifatnya nggak jelas. Tetapi ini kan firman Tuhan katakan. Barang siapa hatinya lembut, dia akan mewarisi bumi. Dia akan memiliki yang namanya setiap janji-janji Allah. Itu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur. Sudah berapa kali di sini orang-orang yang sudah pernah tegur melalui firman Tuhan, tapi nggak pernah berubah karena keras. Karena keras, hidupmu pun keras. Kamu bisa melihat seseorang tuh keras dari tampangnya. Kelihatan dari tampang saya orang keras atau tidak. Anak saya kelihatan keras atau tidak. Itu kelihatan dari tampang. Kalau kita adalah orang-orang yang tidak bisa dibentuk, yang tidak mau ditegur, hidupmu akan selalu keras. Saya gak mau. Tuhan mudah negor saya. Karena saya selalu mencari tahu apa menjadi kesalahan saya.
Saya tidak mau mengkeraskan diri saya karena punya prinsip tertentu yang aneh-aneh. Makanya dulu ketika membentuk gereja ini, Tuhan katakan kamu buang semua pengajaran-pengajaran yang dulu. Karena Tuhan memberikan saya yang baru. Karena harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa punyalah hati yang lembut. Supaya engkau bisa mewarisi bumi. Supaya engkau bisa mendapatkan janjinya Allah. Selama kita keras, selama engkau keras, engkau akan selalu hidup di dalam yang keras, kekerasan. Keras, kerja keras dan memang susah. Itu karena karaktermu, sifatmu yang keras kepala. Saya gak mau hidup yang keras. Saya mau hidup yang enak. Sekarang saya masuk. Yang tadi saya awal katakan. Kita udah minta, kita udah berdoa, kita udah berpuasa. Udah kita melayani Tuhan, kita berusaha punya iman yang besar. Tetapi hasilnya nol. Tidak ada jawaban, tidak ada breakthrough dan segala macam. Kenapa? Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikianlah jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di sini firman mengatakan, jangan mengira, jangan berpikir kamu akan terima. Bukan saya ngomong, firman yang ngomong. Kalau engkau masih ragu, jangan berharap, jangan berpikir akan terima di janjinya Tuhan apa yang gua doain. Enggak, jangan harap. Loh, ini yang ngomong lo, bukannya saya loh. Arti kata bimbang itu adalah tidak punya ketetapan hati. Enggak netap hatinya. Hatinya berubah-ubah. Entar percaya, entar enggak. Entar percaya, entar enggak. Entar percaya, hari ini percaya, besok pagi ketika ada masalah. Aduh Tuhan gimana. Terus doa lagi supaya percaya. Terus kemudian ada masalah lagi. Aduh Tuhan gimana ini. Aduh Tuhan belum selesai-selesai. Enggak percaya lagi. Enggak punya ketetapan hati. Atau berpegang kepada satu hal yang dia percayai. Jadi gak berpegang pada satu hal yang dia percayai. Karena ada satu hal yang lain yang dia kira masih ada kemungkinan terjadi. Atau dia lihat ini gak dapat. Jadi satu sisi, ntar gue bisa dapat. Tapi ada satu kemungkinan gak dapatnya di sini. Jadi entar dapat. Entar enggak, entar dapat, entar enggak. Begitu, makanya seperti gelombang laut yang terombang-ambing ke kanan ke kiri. Itu arti kata bimbang. Nah, kebimbangan itu jadi masih ragu akan apa yang dia percayai. Masih punya keraguan, ada keraguan. Enggak yakin. Enggak punya keyakinan 100%. Apa bisa enggak ya? Mungkin gak gue lakuin ini? Jadi enggak yakin dengan apa yang dilakukan sekarang. Karena dia masih melihat ada kemungkinan gagalnya. Jadi dia masih melihat kemungkinan gagalnya. Itulah kebimbangan. Nah, firman ngomong gini, hei orang itu jangan harap ya.
Makanya sini firman katakan, jangan ngira ia akan terima sesuatu dari Tuhan. Ini Yakobus 1 yang ngomong, bukannya saya. Inilah yang awal Januari saya bicara masalah gambar diri. Bagi orang yang masih dengerin. Selama kita tidak menyadari bahwa di dalam diri kita kebimbangan itu masih ada. Kita harus punya otak, harus punya sadar diri. Di sini firman mengatakan, jangan ngira engkau akan dapat. Nyaho, jangan berpikir bahwa kamu akan dapat. Loh kok begitu? Kan kita udah doa bersungguh-sungguh. Loh ini firman yang ngomong, bukannya saya. Selama engkau bimbang, jangan harap bahwa engkau akan punya dapat dari Tuhan. Apa yang kau doakan, jangan harap. Kita ini selalu dari zaman dulu pendeta tentu mengajarkan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menarik hati Tuhan. Kita mencoba menggoncangkan supaya Tuhan tuh tersentuh, ke-trigger gitu loh. Terenyuh dengan apa yang kita lakukan. Tapi gak pernah lihat ininya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombangkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi buang pikiran gitu untuk dapat dari Tuhan. Loh. Jadi gak perlu doa dong. Bukan masalah doanya. Fokus kita itu jadi doa. Fokusnya adalah bagaimana ini bimbang ini hilang. Bagaimana ketidakpastian, ketidakyakinan. Entar iya, entar enggak, entar iya, entar enggak. Makanya firman katakan ini tidak tenang hidupnya, enggak tenang. Bingung gitu loh. Orang yang mendua tuh bingung, entar iya, entar percaya, entar enggak. Entar percaya, entar enggak. Jadi ini mau kemana gitu loh. Karena gak punya ketetapan hati. Karena gak punya kepercayaan. Kenapa bisa begitu? Karena fokus kita ini kebanyakan cuma doa. Tapi tidak melihat apa nih yang bikin gue bimbang. Apa yang bikin gue bimbang nih apa? Kita tidak fokus untuk mencari tahu apa menjadi penyebab atau bahan yang membuat kita ini bimbang apa gitu loh. Kita fokusnya cuma jadi seorang pengemis setiap hari sama Tuhan. Kita fokusnya di situ karena memang diajarin sama pendeta Mbak Tuan tuh memang selalu begitu, doa aja, doa aja, doa aja, doa aja. Tapi nggak pernah diperlihat, ini loh hati lu kayak begini, lu tuh bimbang. Nah orang bimbang jangan harap terima sesuatu dari Tuhan. Itulah hidup kalian itu yang apalagi orang yang keras. Enggak berubah, hidupnya jadi keras juga. Karena kita lebih banyak fokusnya bagaimana membuat Tuhan itu terenyuh kepada kita. Tapi kita tidak melihat diri kita itu apa. Masalah itu bukan di Tuhan, di kitanya. Check yourself. Sebab itu yang menjadi seharusnya bahan pemikiran kita. Bahan yang harus kita telaah atau kita selidikin.
Bukan nyelidikin firman itu untuk supaya Tuhan melihat kita. Tapi nyelidikin firman Tuhan untuk kita jadi mengaca sama ini firman. Sehingga kita tahu ini salah gue di mana. Itulah selama dari Januari saya bicara masalah gambar diri. Selama gambar diri kita tidak melihat ketetapan hati kita untuk percaya sama Tuhan 100%. Kalian tidak akan pernah bisa melihat berkat itu. Nggak akan bisa ngelihat. Bahkan di firman katakan, janganlah berpikir. Coba dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Jangan berpikir ya sama ya sih. Jangan dia berpikir bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus saya ngomong gitu, jangan mikir. Jangan harap dapat dari Tuhan. Makanya seringkali kita tuh kecewa. Udah doa, udah minta, udah berpuasa. Udah ngelakuin ini, akun B, A, B, C, D, E. Semuanya udah dilakuin. Kenyataannya nol. Cara membuat kita berhasil lah ini sebetulnya. Dan cara membuat kita tidak berhasil lah ini caranya. Saya berkhotbah sambil injak bumi. Yang saya maksud saya berkhotbah sifatnya adalah realita. Sehingga kita semua mengerti posisi kita masing-masing itu apa. Supaya kita jadi sadar diri. Supaya kita tahu ini posisi kita ini ada di mana. Kalian orang lembut atau kalian orang keras? Lihatnya dari apa? Dari kehidupanmu. Mudah atau susah? Makanya dulu saya katakan, saya akan cari mantu adalah mantu yang bisa ditegur, bisa dikasih tahu. Mesti hati yang lembut. Saya nggak peduli masalah harta, saya nggak peduli masalah apa. Dia cantik atau tidak cantik, emang cantik seharusnya emang itu ada tambahan. Tetapi bukan itu, sifat karakter itu paling nomor satu. Apalagi anak saya adalah anak saya laki-laki, dia harus punya namanya saya punya mantu atau istri. Itu yang harus bagus. Kalau jelek nanti hidup anak saya juga jelek. Nah jeleknya itu ketahuan apa? Dari tegur atau nggak tegur. Nanti saya bisa nanya, dia sama emaknya sama bapaknya sering berantem nggak? Simple. Kalau dia sama emak bapaknya itu nggak apa namanya sering berantem dan nggak mau ditegur, ini orang keras kepala. Berarti ini orang nggak bisa diomongin. Kalau nggak bisa diomongin bapak emaknya, apalagi sama gua orang luar. Berarti anak keras. Kalau udah keras, waduh hidup anak saya jadi keras. Mendingan saya diam-diam lah. Saya bilang aku patahkan. Setelah aku putuskan itu hubungan mereka berdua. Putus. Bisa gak? Bisa. Saya punya power karena saya orang tuanya. Saya cuma ngelihat itu doang. Orang keras, hidupnya keras. Orang lembut, hidupnya lembut. Matius 5 ayat 5. Itu firmannya. Itu patokan saya. Jadi kalian cari jodoh. Cari mantu. Patokan itu doang. Gak perlu pendidikan, gak perlu yang lain-lain. Yang penting adalah itu. Dan itu kelihatan dari bapak emaknya. Bapak emaknya orangnya keras juga gak? Hidup ini gini. Kemarin saya katakan, saya orang visioner. Saya adalah orang yang berpikir maju. Saya bukan orang kota berpikir kampung. Gitu loh. Karena ada orang kota berpikir kampung.
Ada orang kampung berpikir orang kota. Gitu loh. Jadi saya akan selalu melihat ke depan. Untuk saya merancangkan atau melihat sesuatu itu dari segi ya firman Tuhan. Kenapa? Karena seprinsip saya nggak mau susah. Karena firman Tuhan itu jelas bahwa hidup kita tuh harus hidup yang berbahagia. Itu firman yang ngomong, bukannya saya gitu loh. Bukan saya nggak mau susah, karena memang Tuhan yang ngomong kayak begitu. Engkau dia datang tuh memberikan hidup dan hidup yang kelimpahan. Itu firman yang ngomong. Bahkan dia katakan, aku menjadi miskin, dia menjadi miskin. Supaya apa? Jadi miskin juga? Hah? Jadi kaya, bukan saya ngomong. Kalau kita diperkaya sama Tuhan, karena memang Tuhan yang ngomong, bukannya saya. Jadi targetnya yang Tuhan inginkan semua orang-orang Kristen adalah orang-orang yang kaya. Karena dia yang ngomong, bukannya saya. Maka saya katakan, saya khotbah nginjek bumi. Berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita belum mengalami, berarti kita masih keras. Itu aja titik. Itu aja. Karena dari buahnya lah kamu akan dikenal. Ya kan? Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Begini loh. Kebenaran-kebenaran ini kelihatannya jauh. Gue masih miskin, gue masih susah. Tapi Tuhan bilang kaya. Itu tinggi banget. Bukan itu menjadikan sebuah tekanan dalam hidup kita. Bukan itu menjadi sebuah memalukan buat kita. Tetapi itu membuat sebuah dorongan, sebuah dorongan gitu loh. Ini firman yang ngomong. Berarti gue harus ngalamin. Nah, mulailah memperbaiki diri. Orang yang lembut akan memiliki bumi. Orang yang bisa ditegur, yang bisa mendapatkan janji Tuhan. Lu mau keras apapun juga, percuma. Dari buahnya gue bisa lihat. Kamu bisa lihat saya lembut atau keras. Ini ada mertua saya, tinggal tanya sama mertua saya tipenya kayak apa. Saya melihat segala sesuatunya itu dengan fakta. Dan plus firman. Saya nggak ngomong, walaupun saya baca buku sekuler, satu buku yang saya baca. Itu di dalam buku itu orang pengarangnya itu ngomong tetap firman, ada firmannya. Dan tetap saya akan berlandaskan dengan firman. Di hoax itu banyak, di luaran tuh banyak banget. Yang mana yang sesat-sesat itu banyak. Semuanya harus sesuai dengan firman. Kalau bukan sesuai dengan firman, buang semua. Ngapain diterima sesuatu yang bertolak belakang sama firman Tuhan? Ngapain kita dengerin orang-orang yang selalu yang bertentangan, istilahnya udah melakukan dosa atau menyuruh melakukan sesuatu yang salah sama firman Tuhan, itu berarti udah sesat. Punya otak dikit gitu loh. Kita diberikan otak untuk berpikir, untuk bisa menelaah. Untuk bisa tahu ini benar atau salahnya. Contohnya masalah vaksin. Vaksin itu dari setan, antikris. Vaksin itu memberitahukan kita menjadi seperti chip lah. Jadi itu dari setan, itu enggak benar. Firman ada kata-kata begini. Paulus ngomong begini. Jangan bergaul dengan orang cabul. Tapi Paulus katakan begini. Bukan tidak bergaul dengan maksudnya dengan orang awam atau orang dunia gitu loh. Karena kalau kamu tidak bergaul, maksudnya gini, orang cabul atau orang begitu tuh banyak di dunia.
itu kau harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang ku maksud adalah orang yang mengaku diri Kristen tapi hidupnya dalam kecabulan. Nah itu jangan ditemenin. Jadi Paulus ngomong gini, lu berteman sama kalau lu jauhi orang yang bilang Kristen tapi hidupnya dalam percabulan, lu jauhin. Nah, bukan berarti lu nggak bisa berteman sama orang yang cabul yang lain di dunia. Di dunia ini banyak orang cabul gitu loh. Mau nggak mau itu memang pasti ada orang cabul gitu loh. Lah kalau lu nggak mau seperti itu, ya lu nggak usah di bumi gitu, lu mati aja gitu loh. Maksudnya gini, itu fakta di dalam dunia ini ada antikris. Memang fakta ada, setan itu memang ada. Tapi otak kita harus mikir. Itu namanya vaksin, namanya imunisasi. Soalnya ada satu pendeta sama sekali tidak mau anaknya itu divaksin atau diimunisasi. Saya nggak ngerti itu karena bahkan nggak mau obat sama sekali. Total nol obat, total nggak mau vaksin segala macam. Saya nggak ngerti itu begitu fanatiknya. Itu menunjukkan bahwa yang namanya dokter itu tetap salah. Dokter itu bukan dari Tuhan. Ilmu kedokteran itu bukan dari Tuhan, dari setan semua. Sehingga gua gak mau yang namanya obat, gua gak mau yang namanya vaksin, gua gak namanya imunisasi. Itu setan semuanya. Karena dia gak berani, dia gak mau. Anaknya semua begitu. Yang namanya vaksin, itu adalah sifatnya memberikan suatu kekebalan tubuh kita. Itu cairan, bukan benda padat. Bukan chip, tapi cairan. Dan yang membuat itu ada Amerika, ada Eropa, ada dari Cina, India pun juga bikin. Terus ada Rusia bikin. Apakah dengan kita memakai vaksin itu kita adalah orang antikris? Itu pengajaran dari Amerika waktu awal-awal vaksinnya. Memang vaksin ini dipaksa untuk diberikan. Tetapi kan itu namanya vaksin. Itu sudah diuji berulang-ulang. Nggak mungkin itu istilahnya dikasih itu sesuatu yang atau pemerintah kita itu memberikannya vaksin itu dan dia tahu nih yang berbahaya. Nggak mungkin. Pasti udah pengujian yang begitu ketat sampai diizinkan untuk bisa kita divaksin. Nah, tetapi banyak pendeta yang bego banget gitu loh. Yang percaya banget sama orang Amerika yang mengatakan ini sesat. Dan problemnya banyak pengikutnya bego juga gitu loh. Percaya juga. Jadi sama-sama bego gitu loh. Bahwa itu antikris. Apakah dengan saya yang memakai vaksin saya adalah antikris? Ini ikut vaksin nih antikris semua loh. Kok bisa nyembah Tuhan? Itu hoax yang seperti itu. Yang saya ingin katakan, punya otaklah dikit ketika kita mendapatkan berita-berita atau pengertian demi pengertian. Saring sesuai firman Tuhan atau tidak. Supaya kita tidak melakukan atau tidak berjalan mengikuti hal yang salah. Nah, saya bicara balik lagi. Kebenaran firman Tuhan itu adalah patokan kita. Harus hidup ini sesuai dengan firman. Maka saya katakan, saya injak bumi karena saya ingin semuanya hidup saya berdasarkan firman. Bukan berdasarkan apa kata pendeta. Bukan apa kata orang. Tapi apa kata firman Tuhan. Amin. Hidup kita harus patokannya firman Tuhan. Kalau saya salah tetap patokan mesti firman Tuhan. Ya kamu jangan terima. Dan saya berkhotbah, saya nggak menginterpretasikan atau mencoba menginterpretasikan gitu. Saya ngomong apa adanya sesuai kalimat yang ada. Lah firman katakan yang terombang-ambing jangan mengira, jangan berpikir. Dia dapatkan sesuatu. Ya ini yang ngomong bukannya saya. Jadi kalian yang semua yang berusaha
Berpuasa, berdoa segala macam. Pikir, kalau engkau masih entar percaya, entar enggak, entar percaya, entar enggak. Jangan berpikir dapat. Yang saya maksud pakai otak juga gitu loh. Jangan berpikir dapat. Lah terus gimana? Itu yang berbulan-bulan saya kasih tahu. Gambar dirimu, kepercayaanmu, keyakinanmu, itulah yang harus diberesin. Fokusnya bukan meminta sama Tuhan. Fokusnya bukan berdoa meminta. Fokusnya adalah membetulkan diri. Apa nih bimbang yang bikin gua bimbang tuh apa? Kebimbangan itu karena kita masih punya konsep yang salah, yang belum kita ngerti gitu loh. Yang belum kita ngerti. Nah, supaya kita konsepnya itu salah dibetulin, berarti mesti punya pengertian yang benar. Nah, itu yang harus diusahakan. Supaya pengertian kita semakin dalam, semakin ngerti. Akhirnya yang namanya kebimbangan lama-lama makin tergerus, makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Jadi fokusnya adalah gimana hati ini berubah. Selama ini belum berubah, yang di dalam, di luar pun gak bakal berubah, gak bakal. Jangan mengira kau akan memperoleh sesuatu dari Tuhan, gak bakal. Ngerti gak? Inilah yang saya tahu dari awal Januari. Yang saya usahakan adalah bagaimana kebimbangan, ketidakyakinan saya itu harus hilang. Di dalam bisnis yang saya baru lakuin. Nah, waktu bulan kemarin saya katakan, saya tulis berapa puluh persen tingkat kepercayaanmu. Supaya kita tahu masing-masing. Kemarin tuh penyembahan. 3 lagi menyembah. Tiba-tiba saya jadi kepikiran atau jadi melihat diri saya sendiri. Saya ingin katakan, saya sudah punya 100% keyakinan. Kemarin saya coba cari keraguan ada enggak. Saya cari, enggak ada. Saya sudah mencapai 100% keyakinan. Saya udah mulai selama 5 bulan saya enggak trading. Ada cuma sekali cuma nyoba. Tapi setelah itu enggak. Itu untung tapi setelah itu saya enggak lagi. Selama 5 bulan saya tidak melakukan apa-apa. Hanya belajar latihan. Latihan. Untuk apa? Diri saya yang enggak mampu, merasa enggak mampu. Itu harus dibuang. Fokus saya bukan di masalah uangnya atau minta Tuhannya. Untuk saya diberkati, kagak. Fokusnya adalah diri saya. Yang harus dibetulin. 2 minggu yang lalu lah. Saya sudah mulai trading. Hari pertama. Wah. Rugi. Cuma rugi dikit $4 doang. Jadi sekitar 60 ribuan. Wah, gimana gitu saya. Hari kedua, ya hari pertama itu, terus hari keduanya, saya berteriak. Saya sering katakan, tolonglah dirimu sendiri. Bukan kau minta pertolongan orang lain, minta konseling orang lain. Tolonglah dirimu sendiri. Setelah itu saya berteriak, saya ngungkapin sesuatu. Jadi supaya saya bisa mengendalikan emosi saya, mengenai mental saya. Saya teriak-teriakan waktu itu. Hari kedua. Untung. Kecil. No problem. 3. Untung. 4. Untung. 5.
untung, 6 untung, 7 untung, 8 untung, 9 untung. Pas kemarin aja 10 saya rugi. Karena saya melakukan kesalahan. Karena ada satu kesalahan, ketika mengalami kayak gitu, saya tidak membuat jadi drop. Saya tolong diri saya sendiri. Gua pemenang. Memang saya lost karena ada yang salah. Tapi saya tetap trading. Dan akhirnya saya ada menang. Mengurangi kekalahan saya tadi. Tapi yang saya ingin katakan. Saya bisa melewati itu semua. Sehingga di dalam diri saya sudah punya keyakinan. Gue berhasil. Gue berhasil. Gue pasti berhasil. Gak mungkin gak. Fokus kita. Hati. Kalian bimbang. Jangan berpikir kalian akan terima. Ya. Punya otak dikit. Punya kesadaran dikit. Jadi kalau kalian masih berharap nih. Terus KP kalian kan masih punya kebimbangan. Punya otak dikit. Gue gak boleh berharap. Loh kok begitu sih? Ya, firman yang ngomong. Artinya apa? Pikirkan bagaimana kau mengatasi masalah hatimu. Selama belum dibereskan hati kita, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, tidak akan terjadi terobosan dalam hidupmu. Tidak akan. Firman yang ngomong, bukannya saya. Inilah cara kerja polanya Tuhan. Suka atau tidak suka. Satu firman lagi supaya buat kita. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta doa dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hal itu akan diberikan kepadamu. Hal itu akan dikasih kepadamu. Hal itu akan diberikan. Sesuatu yang kau inginkan itu. Tetapi sebelum dengan kata apa? Percayalah. Kita didikan boleh meminta. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Tetapi ada syarat percayalah. Lah kalau nggak percaya jangan berharap. Itu firman yang ngomong bukannya saya. Jadi sadar diri. Orang terpercaya, iya, ntar enggak, iya, enggak, iya, enggak. Begitu aja terus bimbang hati. Bimbang itu adalah orang yang tidak punya ketetapan hati, nggak punya kepastian. Dan jangan mengira orang itu bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Gak percaya apa yang saya omongin? Ya sudah silakan. Begitu ya terus. Toh itu hidupmu. Tapi hidup saya tahu ini cara kerjanya Tuhan. Jadi saya pegang ini, saya cari, saya membereskan diri saya. Saya gak ngalami dapat duit tuh selama 5 bulan. Mau ngapain saya masuk ke pasar kalau saya rugi? Lebih baik saya diam. Lebih baik saya membetulkan diri saya sendiri. Sangat sulit. Ini betul semua bisnis pun sama. Tidak ada bisnis yang dimulai kalau kita sendiri gak yakin ini bisnisnya bisa berhasil. Itu pun juga kita keyakinan itu pun juga harus 100%. Bukan gue pasti berhasil, gue akan coba, gue pasti berhasil, gue akan coba. Masih ada kata coba. Gak bisa, namanya bisnis tuh gak bisa nyoba-nyoba. Saya nanti pun sekali punya duit untuk bekasih modal si Kyle pun saya gak bakal kasih dia kalau dia belum punya namanya 100% kepercayaan. Saya pakai sistem yang namanya low risk, high gain. Saya nggak pakai namanya high risk, high gain. Saya nggak mau begitu. Low risk, high gain.
Saya bisa 5, 8, 12%. Bahkan pernah 22% dalam satu hari. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu caranya, hidup kita tuh akan tenang. Kalau kita sudah punya kepastian, kita tuh akan tenang. Makanya tadi kan orang yang bimbang tuh gak tenang hidupnya. Jadi fokus masalah dalam diri kita. Bereskan diri kita yang bimbang ini. Buat 100%, total 100%. Itu benar-benar satu keyakinan yang kuat, yang gak bisa dirubahin, gak bisa. Yang pokoknya yakin gue bisa, gue pasti berhasil. Gak mungkin gak, gak mungkin gak. Itu harus punya. Jadi kalian stoplah minta-minta sama Tuhan. Fokus kepada dirimu yang bermasalah. Hatimu yang masih bermasalah. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Otomatis kita akan tahu. Jadi ingat saya ngomong, saya udah 90%. Terus saya ngomong lagi, tinggal beberapa poin. Karena memang saya belum sampai 100%. Karena saya yakin memang belum 100%. Dan saya pun gak berani ngelakuin. Gak berani. Tapi ketika saya ada keberanian, ada dorongan untuk memulai. Saya mendorong saya untuk memulai. Dan saya akhirnya bisa. Ini gara-gara kemarin aja saya kurang. Saya udah untung 50%. 2 minggu. Target saya sebetulnya 1 bulan itu 200%. Dari modal cuma 3 juta. Saya ingin jadikan jadi 1,5 M. Itu visi saya. 3 juta, 1,5 M. Apakah bisa? Bisa. Mungkin gak? Bisa. Bukan keyakinan yang saya buat-buat. Saya gak berani ngomong begini loh. Kemarin saya bilang 80-90%. Saya gak berani bicara kayak gini. Kita lihat aja nanti seperti apa. Saya akan share. Yang saya ingin katakan bahwa firman Tuhan adalah perkataan yang harus kita ikuti. Kalau hidup kita mau baik, hidup kita mewarisi bumi. Kita harus lembut. Kita harus adalah orang yang mau diajar. Dan mau berubah. Tapi kalau kita mau ngeraskan diri, hidupmu tuh keras. Gak enak. Hidup susah tuh gak enak. Belajarlah untuk melembutkan hatimu, rendahkan hatimu. Supaya membereskan masalah hati kita masing-masing. Pengen hidup senang gak? Kalau mau hidup senang, lembutkan hati. Sehingga saya bisa katakan untuk masalah kesehatan di saya pun. Saya berani menjawab, saya ini orang sehat, saya ini gak punya penyakitan. Saya berani ngomong gitu karena saya tahu diri saya tahu cara makan saya cara segala sesuatu dalam diri. Saya tahu, sehingga saya bisa ngomong, saya ini orang sehat. Saya gak mungkin punya kanker, saya gak mungkin punya tumor, saya gak mungkin kayak gitu-gituan. Tapi bukan saya overdosis. Saya tidak mengatakan bahwa saya nggak mungkin sakit. Nah, mungkin kalian pernah tahu. Ini saya dengar ya. Ya bukan saya bisa ngomongin orang deh ya. Tapi ini suatu pernyataan yang salah. Dulu orang ada pernah di sini. Namanya si Pak A lah saya sebutnya. Dia dengar khotbah itu masalah vaksin. Bahwa vaksin itu dari setan. Jadi dia gak mau divaksin. Terus kedua, dia mengumumkan bahwa saya tidak mungkin kena virus.
Pas kejadian, dia demam, dia bermasalah, dia sakit, dia bertahan. Karena saya tuh memang tipenya orang kayak begitu. Sangat berohani, dia gak nginjek bumi, dia ada di atas awan-awan. Sampai begitu parah, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit kan mesti harus tes PCR. Dites, kena COVID. Ketika dengar COVID, dia langsung stres. Gua ngomong, gua gak pernah akan kena COVID. Gua gak mau divaksinkan tuh, vaksin tuh setan. Ujungnya apa? COVID. Dari pengajaran orang sesat. Orang sesat itu membunuh orang ini dengan pengajaran yang sesat. Saya kena COVID. Saya tetap divaksin. Saya lakukan ini karena bagi saya vaksin itu tetap, walaupun otak saya tetap bicara bahwa walaupun memang ini terlalu cepat. Karena vaksin sebetulnya mesti 2 tahun, 5 tahun itu baru bisa dilulusin. Tetapi ini tetap sudah namanya udah pengkajian berulang-ulang. Gak mungkin vaksin ini adalah racun buat kita. Jadi saya tetap vaksin. Saya masih nginjek bumi. Saya bukan hamba Tuhan yang di atas awan-awan. Saya nginjek bumi dan selalu berdasarkan firman Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa prinsipnya beginilah. Semua kehidupan kita seharusnya adalah firman Tuhan. Berlandaskan firman Tuhan. Bukan berlandaskan perkataan saya. Ya. Bukan berlandaskan perkataan atau dari buku. Atau dari YouTube yang kamu dengar. Atau dari siapapun. Landasan kita firman Tuhan. Makanya selalu saya arahkan kita ini semua. Saya nih arahkan kepada kalian tuh kepada firman Tuhan. Enggak mengarahkan kalian tuh kepada saya. Didoain. Saya enggak mau. Karena jawabannya itu di firman. Amin. Saya aja tuh berubah karena firman. Saya salah. Karena Tuhan tegur saya melalui firman Tuhan. Akhirnya saya ngerti. Oh, gue belum ngelakuin firman Tuhan. Saya berubah. Apa firman Tuhan yang ngomong gini? Oke, ya udah. Ini yang saya bilang 100%, harus saya mencapai 100%. Itu di Januari Tuhan ngomong sama saya, Rudy kamu salah. Saya melembutkan diri saya nggak mau kerasin diri saya. Dan ketika Tuhan kata saya salahnya di mana Tuhan? Saya kaji ulang ujungnya di mana? Ujung awalnya saya salah. Di sini. Akhirnya saya ngerti, oke. Plus saya dapat baca buku itu mengenai gambar diri. Akhirnya ya udah. Berarti yang urusannya itu bukan masalah yang lain tapi masalah diri saya. Gambar diri saya belum benar. Saya berubah. Mulai pelan-pelan. Apa sih masalah diri saya yang belum? Pengetahuan yang saya nggak punya. Pengertian yang saya nggak punya. Saya nggak punya dasar. Pantaslah. Kalau saya punya dasar. Saya tahu cara kerja main AC. AC nih. Ini mertua saya nggak tahu. AC aja tuh pencetnya nggak tahu. Mesti kayak gimana dia nggak tahu. Makanya dia takut. Gue nggak mau. Tersalah lagi. Artinya gini loh. Sesuatu yang kita nggak tahu, nggak ngerti. Kita akan takut. Kita akan bimbang. Ngerti gak? Sesuatu yang kita enggak tahu, kita enggak ngerti, itu membuat kita bimbang. Ini yang Tuhan ngomong sama saya, itulah penyebabnya. Makanya kau harus cari, temukan, buat itu pengetahuan, pengertian itu begitu mendalam sampai kau mendarah daging sehingga kau punya keyakinan. Oke. Saya lakukan itu bukan dengan pempus diri saya. Belajar terus, kagak. Kadang-kadang nih kena keracun dia nonton Korea.
Ada 2 hari 3 hari itu saya nggak sama sekali, cuma nonton aja nih. Ngikutin dia. Makanya udah aku nggak mau nonton lah. Sekali duduk nonton, keterusan. Saya nggak mampus diri saya keras. Karena saya tahu itu ada kesiapan mental. Itu harus punya. Kita nggak bisa mampus diri diri itu begitu keras. Tapi bukan berarti kita loyo gitu loh. Tapi yang saya maksud begini. Selama kita tidak punya pengertian apa yang harus kita bereskan, yang ketidaktahuan itu yang menyebabkan kita bimbang dan kita nggak beresin. Kita nggak bakal punya keberanian. Kita nggak akan bisa melangkah. Kita nggak akan bisa punya keyakinan. Nggak bakal. Nah kok udah nggak bakal, ya udah jangan berharap dapet. Itu Yakobus 1 ngomong, jangan berharap dapet kalau engkau nggak punya keyakinan. Maka 11 juga Markus 11 24 juga ngomong sama. Boleh minta apa saja, tapi percayalah kamu telah menerima, maka selama itu makanya ini nggak akan terjadi. Maka hal itu diberikan kepadamu tuh nggak akan terjadi. Itu 4 katanya atau 5 kata itu nggak akan terjadi sebelum percayalah kamu. Ada 1 kata telah. Kalau kita nggak ngelihat gua telah menang, gua telah bisa, gua udah dapetin. Yakobus 1 ngomong katakan, jangan mengira engkau dapat sesuatu. Ini yang saya ngomong, pakai otak dikit. Jangan punya iman buta. Makanya di awal saya katakan, udah berpuasa, udah melayani Tuhan, udah datang ke gereja, bla bla segala macam. Kok nggak dapat Tuhannya? Akhirnya kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan yang disalahin. Karena nggak pernah ngaca dirinya sendiri. Nyahonta. Inilah akar masalahnya kita. Kalau kita belum mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi selama kalau saya ngomong kayaknya vokal, bukan jangan berdoa, maksud saya itu maksudnya bukan fokus di doanya, bukan saya jangan berdoa. Fokusnya jangan berdoanya, fokusnya cari diri sendiri yang bermasalah. Itu maksud saya fokusnya. Supaya kita nggak buang waktu berjam-jam berdoa minta. Tapi nggak pernah melihat diri sendiri. Makanya punyalah waktu untuk merenungin diri sendiri. Salah gue di mana Tuhan? Salah saya di mana ini Tuhan? Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak atau mantu, ini salah saya di mana? Bukan mikirin salah laki gue tuh begitu tuh. Orang itu begini, lu begini. Jadi otaknya mikirin, menuding mulu gitu loh. Ini mertua gue begini. Gak ngelihat diri sendiri. Itu namanya keras, makanya hidupnya keras. Enggak enggak gampang. Ini istri saya lembut, sayanya jadi lembut hidupnya. Dulu hidup istri saya keras, hidup saya keras. Karena namanya suami itu tergantung istri. Makanya Paulus mengatakan begini. Paulus mengatakan selalu di awal, hai istri tunduklah kepada suami. Kenapa Paulus nggak mengatakan begini, hai suami kasihlah istrimu. Selalu ada sekitar dua kitab ngomong, hai istri tunduklah kepada suamimu. Baru di bawahnya, hai suami kasihlah istrimu.
Seolah-olah Paulus ngomong gini, istri lu dulu menurut saya. Ya bukan menurut firman, cuman karena saya pikir urutannya aja. Dan kalau saya melihat latar belakang diri saya, istri saya berubah, saya berubah. Semua manusia kita masing-masing mempunyai masalah. Tinggal kita mencari tahu akar masalahnya di mana. Dan membereskan itu. Selama kita tidak membereskannya, hidupmu akan selalu keras. Enggak lembut, enggak mudah. Enggak mudah, enggak mudah. Apapun susah, enggak mudah, keras. Ya keras itu susah, enggak mudah. Jadi tinggal kita memutuskannya. Mau seperti apa? Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kalau saya tetap berpegangan, saya tidak mau susah. Karena firman yang katakan, saya harus bahagia. Dan kalau mau bahagia, jadi lemah lembut supaya mewarisi bumi. Itu doang rahasianya. Lu keras, lu susah. Maka saya membentuk anak saya, Kyle Manuel Marvel. Itu mereka punya hati yang lembut. Bukan hati yang pemberontak. Kalau mereka lembut, walaupun mereka punya keputusan masing-masing. Tapi asal keputusan itu tidak merugikan atau tidak bertentangan sama firman, nggak masalah. Contohnya kemarin, si Kyle contoh, papi, motor Kyle ini bunyi nih. Kenapa? Didengerin, di videoin, didengerin. Emang bunyi korok gitu. Udah nanya ke bengkel lah, akhirnya dia nanya ke bengkel. Papi, 10.000 NT habisnya. Kira-kira 5.500.000, 5,2. Hah? Kita turun mesin di sini paling 1,5 juta paling gede. Ini 5 juta. Ya mau dibilang apa, emang butuh? Saya bilang ya udah ganti kan, betulin aja. Tetapi Kyle betulnya nggak mau, pengen jual aja. Ya tapi emang kalau beli berapa? Beli sekitar 15.000, 17.000. Jual itu paling cuma 1.000, 2.000, cuman gopay atau 1 juta. Ya berarti kan nambahnya gede Kyle, nambah 15.000. Udahlah, kita mendingan betulin nambah 10.000 doang gitu loh. Ya udah, nanya ke bengkel lain, nyata sama. Nah akhirnya, temennya, ini kan dia udah selesai kuliah, sudah wisuda. Jadi temennya pada pulang. Ada satu yang temennya Thailand. Papi, namanya Long. Dia mau jual nih papi, motornya. Dia mau pulang minggu depan. 8.000 NT. Wih, murah 8.000. Ya Kyle lagi tawaran 5.000. Ya udah terserah Kyle. Nah itulah maksud saya keputusan di dia. Nah ternyata 5.000 mau. Ya sudah. Berarti apa? Dia istilahnya dia dapat motor, katanya motornya udah bagus. Cuma 5 juta, 5.000 itu dia 2,5 jutaan. Dia dapat motor dia 2,5 jutaan dan dia punya motor ini ya tinggal dijual aja lah. Paling cuma berapa ribu gitu. 2.000, 3.000 cuma 1 jutaan ya gak apa-apa lah. Yang penting gak nambah duit gede. Nah yang sama seperti gini. Seperti itu. Tetap diberikan keputusan untuk dia memutuskannya. Asal tidak bertentangan. Prinsip hidup kita harus selalu berdasarkan firman Tuhan. Amin. Bukan berdasarkan filsafat apapun juga. Bukan berdasarkan omongan pendeta atau omongan saya sekalipun. Patokan kita harus firman Tuhan, bertentangan atau tidak. Kemarin saya katakan bahwa Tuhan tuh bisa menghukum. Lah firman ini ngomong kok bukannya saya. Bahwa Allah kan bisa menghukum dengan cara apa?
Hukumnya, firman Tuhannya lah yang akan mengadili kita, akan menghakimi kita. Dengan hukum tabur dan tuai. Jangan pernah meremehkan hukum tabur dan tuai. Hati-hati. Kita nipu orang, gak bayar utang orang. Jangan berpikir kau bebas dari utang. Justru itu akan ketika engkau mencuri, berkatmu akan tercuri. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Engkau mencuri dengan tidak mau bayar hutang. Ya, tidak bayar hutang. Itu ada satunya anak buah saya. Hutang 3 juta. Di WA-in dia gak mau jawab. Karena dia sama sekali sekarang gak datang. Orang Kristen yang setiap minggu ke gereja. Dia berpikir bahwa dengan dia gak mau hubungin atau dia anggap ini sebagai pesangon lah. Bagi saya dia tetap hutang 3 juta. Orang ini dia hutang dan dia tidak mau bayar. Artinya dia membawa kabur uang saya. Artinya apa? Dia mencuri uang. Dia mencuri uang. Berkatnya pun kecuri. Artinya apa? Berkatnya akan susah. Jangan berpikir bahwa itu hal yang gak apa-apa lah. Dia kan kaya inilah, dia apalah. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan dengan masalah tabur dan tuai. Hidup kita harus benar-benar baik. Jangan punya sikap yang jelek, karakter yang jelek. Karena itu akan selalu berefek di dalam hidup kita. Semua tindakan kita pasti ada buahnya. Nggak mungkin enggak. Tinggal memang buahnya kecil atau buahnya gede. Hukumannya kecil, hukumannya gede. Tapi namanya dosa, tetap dosa. Setan tetap kerja. Makanya secepat mungkin kita harus bereskan supaya ini tidak berbuah besar. Tetapi kita sudah putuskan itu tidak berlaku lagi. Paling kena efeknya tetap tabur tuai tetap berlaku. Cuman efeknya selesai. Ya kita kan ngalami masalah tetapi masalahnya nggak besar. Tapi kita bisa atasin. Tidak berlanjut terus gitu loh. Itu makanya hukum kutuk. Itu kita beresin. Makanya setelah saya tahu itu. Kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit. Itu saya putusin di keluarga saya. Supaya tidak ada namanya di Kyle, di Noel, gitu loh. Itu semua udah putus. Enggak ada sesuatu hal yang jahat yang tetap bekerja dalam gen mereka. Itu dosa kalau nggak pernah kita putusin, nggak pernah kita berhentiin, itu dosa akan selalu ada. Jadi jangan pernah ngeremehin hukum tabur dan tuai. Kita bekerja, kita apapun juga, itu semua ada hukumnya. Hati-hati dengan tindakan kita. Karena semuanya akan ada efeknya. Ini orang lihat, saya belum WA lagi sih. Saya ingin tanyain. Tapi kalau kelihatan ini dia gak mau. Ya sudah. Bagi saya begini. Yang penting, gue hilang duit, gak masalah. Tapi gue gak kehilangan berkat Tuhan. Berkat Tuhan gue gak pernah habis. Gak akan pernah habis. Hilang di sini gak masalah. Saya gak akan dendam, saya gak akan benci. Yang penting berkat gue dari Tuhan gak pernah kering. Selalu prinsip saya, Tuhan akan gantiin. Tuhan akan gantiin. Karena saya tidak menipu orang. Saya tidak mengambil duit orang. Jadi berhati-hatilah dengan hukum tabur dan tuai. Berhati-hatilah dengan sikapmu. Apalagi dengan uang. Kau mencuri, berkatmu selalu akan tercuri. Camkan itu. Punyalah karakter yang benar. Kalau kau memang punya utang, bayarlah hutang itu. Atau kau sendiri yang rugi. Akibatnya merembet ke anakmu, ke istrimu yang tidak bisa mendapatkan berkat itu. Hidupmu akan susah.
Saya mengerti ginian, maka saya berhati-hati kalau masalah uang. Nabur hal yang jahat di uang, saya akan nuai hal yang jahat di uang. Ketika dulu saya pernah cerita, saya punya utang lupa berapa juta. Itu kejadian bertahun-tahun yang lalu. Tapi Tuhan ingatin saya, bayar. Dulu saya nyicil bayarnya, tapi setelah itu saya lupa karena saya pindah, kelupaan. Saya coba hubungin. Oh ganti orang soalnya, saya udah gak ada lagi. Saya coba hubungi itu kantornya. Dan kantornya bilang, Pak, kita kebakaran, kita tidak punya data. Bonnya. Nah lu, saya bisa mengatakan, apa buktinya saya masih utang? Logikanya bisa gitu kan. Mana bonnya? Saya bisa bilang, oh berarti gak ada bukti dong ya. Ya udah berarti saya anggap lunas ya. Saya bisa ngomong kayak begitu. Tapi dia kata gini, tapi kita punya data di komputer Pak. Ya udah, berapa? Segini Pak. Ya udah nomor rekeningnya. Saya transfer sebuah. Beres. Artinya apa? Saya bebas dari cengkraman setan. Selama saya nggak bayar, setan bisa nyengkram saya. Dan saya nggak mau itu terjadi. Hukum tabur dan tuai sangat-sangat berbahaya. Ngerti ya? Jadi sekalipun kita ngelakukan kesalahan, bayar. Bayar itu dan bereskan.